Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 13 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian firman Tuhan. Terang yang benar telah bercahaya. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini menjelaskan bahwa perintah baru yang dituliskan oleh Yesus telah terbukti benar di dalam Dia dan di dalam manusia. Perintah baru ini berlaku bagi semua orang, sama seperti bagi Kristus. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika manusia menaati perintah baru ini, yaitu saling mengasihi, maka kegelapan dalam hidup akan lenyap dan terang Kristus akan bersinar di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama, namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya, ayat 8. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada musuh dan penganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen yang ada dalam terang. Jika tidak demikian, kita sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak dapat bertumpu secara rohani selama masih membenci sesama kita. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah akan menghasilkan pertumbuhan dalam relasi kita dengan sesama. Bagaimanapun juga, kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia.
dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, jikalau kita tetap ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan dunia ini, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mengasihi sesuai dengan perintah baru tidaklah mudah, sebab perlu pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan, dan alamilah kasih-Nya, sehingga kita dapat mengasihi sesama sebagai anak-anak terang dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami hingga saat ini, di mana Tuhan masih menyertai dan melindungi kami, terutama memberi firman-Mu kepada kami hingga saat ini. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin